Halo semuanya, Sawadee-krap. Ada banyak yang tanya, baik itu di Instagram, Facebook, ataupun juga channel YouTube ini, apakah benar itu adalah Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, pada saat berbicara di media massa pertama kali dengan tangisan yang sudah kita bahas di video sebelumnya? Apakah itu jangan-jangan adalah pengacaranya Sarmauli Simangunsong? Bahkan yang curiga, itu nggak cuma netizen, tapi juga Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir J. Kita akan bahas lebih detail, teman-teman di sini akan aku bandingkan ya. Ada dua video, kita akan lihat video mimik wajah, terus juga sama suaranya. Ini videonya nggak terlalu jauh berbeda, karena kalau aku lihat dari Sarmauli ini videonya itu diupload tanggal 3 Agustus, dan dari istri Irjen Verdi Sambo, videonya itu tanggal 7 Agustus. Jadi kalau dicek jaraknya tanggal 3 ke 7, itu nggak terlalu jauh sih, Pak. Maksimal hanya sekitar seminggu. Jadi kalau ada perbedaan nggak akan terlalu berbeda jauh. Ada yang bilang apa jangan-jangan itu adalah pengacaranya Anjas. Kalau menurut Kamarudin Simanjuntak sih, saya ragu itu istrinya yang beredar di media sosial. Itu mirip dengan pengacaranya Sarmauli Simangunsong. Yang terguncang itu kayaknya yang pengacaranya, bukan istrinya. Kok tiba-tiba bisa muncul di sana, katanya sedang tidak stabil. Dan ada statement-statement yang menurut aku terlalu detail ya. Bagi aku, yang namanya cantik atau nggak cantik itu bukan tergantung dari jenis kulitnya ya. Mau hitam, mau putih, coklat. Every single skin has different kind of beauty. Itu kalau menurut aku pribadi. Tetapi yang menjadi perdebatan bagi aku pribadi yang menariknya adalah, ini beneran nggak sih Ibu Putri atau bukan? Karena kalau ini adalah memang beneran bukan Ibu Putri, wah kenapa seperti itu? Coba kita lihat dulu. Yang pertama adalah dari Sarmauli ya, kuasa hukum dari pihaknya istri Kadif Propam. Ini yang aku cek, ambilnya adalah dari tribunnews.com. Sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Ya kita semua kan mengetahui ya, sudah ada undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002. Ini Ibu Sarmauli agak unik ya, namanya adalah nama marga Medan kan ya. Siapa tadi namanya adalah Simangunsong, itu Medan ya, bener ya teman-teman. Tapi kalau di sini suaranya tuh kayak medok-medok Jawa ditekan. Nggak tahu apa backgroundnya, beliau adalah tumbuh besar di Jawa. Mana klien kami itu sebagai korban punya hak. Sebagai korban punya hak. I'm not trying to make fun, tapi adalah melihat dari kata-katanya, intonasi itu khas dengan medok Jawa gitu. Karena aku juga kuliahnya dulu di Jawa juga, di Jogja. Ditangani dan juga pemulihan. Nah, untuk itulah tadi kami. Oke, kita udah dapat lah gambaran singkatnya sedikit. Suaranya kurang lebih seperti itu. Yang paling banyak teman-teman bahas adalah mengenai alisnya. Kok alisnya banyak kemiripan? Kalau alis sih bagi aku pribadi, kan sekarang tuh namanya perempuan tuh kalau mencetak alis itu kan nggak hal yang sulit lagi ya. Bisa di berbagai macam tempat, kadang ada yang sama gitu. Tapi suara menurut aku adalah hal yang cukup identik. Oke, itu adalah dari Ibu Sarmauli. Sekarang kita coba dari Putri Chandrawati di sini, kita lihat. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Oke, secara suara bagi aku ini berbeda banget teman-teman. Kalau yang tadi Sarmauli itu kesannya banyak penekanan, medok kalau orang Jawa bilang. Kalau ini yang pada saat keterangan aku ambil dari Kompas TV, istri Irjen Verdi Sambo itu tidak ada medok-medoknya. Coba kita lanjutkan lagi ya. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Oke. Aku nggak bahas kontennya tentang apa yang dikatakan karena sudah aku bahas di video sebelumnya, tapi fokusnya adalah mencari persamaan dari suara, mimik wajah. Coba kita simak kembali dari Sarmauli, tim kuasa hukum yang diduga, kata teman-teman, mirip sama Ibu Putri. Mengirimkan surat untuk meminta kepastian hukum agar supaya perkara ini ditangani secara utuh, transparan. Ini medok banget. Lagi ya, kita beralih ke Ibu Putri lagi. Cukup ya teman-temannya. Oke. Terima kasih ya. Kalau dari suara, bagi aku pribadi, antara Sarmauli dengan Putri, itu sama-sama
suaranya perempuan, tetapi jelas tipikal suara yang sangat berbeda. Apakah kalian setuju atau tidak? Boleh tuliskan di kolom komentar. Kalau bagian pertama yang sangat mendasar adalah dari Ibu Sarmauli, itu suaranya khas medok banget, banyak penekanan khas kayak orang Jogja atau daerah-daerah Pulau Jawa yang dekat dengan Yogyakarta ya, karena Pulau Jawa itu Jakarta juga Pulau Jawa, maksudnya di daerah Jawa lah, Yogyakarta dan sekitar, medoknya khas seperti itu. Tetapi kalau dari istri Irjen Verdi Sambo atau Ibu Putri, itu tidak ada medok-medoknya. Coba kita simak bagian ini. Dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa. Dan tulus mencintai suami saya dan mohon doa. Biasanya kalau medok itu, kita di huruf-huruf kayak D, B itu yang akan ditekan-tekan. Kayak, kalau medok itu akan, saya tulus, dan saya minta doa, itu biasanya akan medok. Tapi kalau coba kita lihat lagi dari Ibu Sarmauli, pengacaranya. Termasuk juga runtutan, rentetan kejadian. Tuh, rentetan kejadian. Aku nggak make fun ya, aku nggak making fun, tapi aku lagi menganalisa adalah dari intonasi suaranya. Setiap ada kata D itu ditekan, kejadian. Nih, kita coba simak lagi ya dari Ibu pengacara. Yang mendahului. Demikian ini. Ya, yang kejadian mendahului itu ditekan-tekan. Tapi sekali lagi kalau dari Ibu Putri Chandrawati itu medoknya nggak ada sama sekali. Padahal beliau juga ngomongnya lirih dan bisa ditekan-tekan kalau memang khas ngomongnya medok. Dan saya ikhlas memaafkan. Dan saya ikhlas memaafkan. Nah, kalau ini medok pasti akan ngomongnya dan saya ikhlas memaafkan. D, B itu adalah kata-kata huruf yang akan tertekan kalau karakteristiknya medok. Segala perbuatan yang kami Oke. Dari segi suara menurut aku sama sekali tidak identik. Oke ya, clear ya, itu pendapatku ya teman-teman. Kalau pendapat kalian nggak aja sama, it's really up to you. Kalau for me ini absolutely different person. Sekarang kita coba lihat dari wajah. Yang paling banyak karena kan Ibu Putri di sini dia memakai masker ya, kita nggak bisa lihat bawahnya ya, pipinya seperti apa. Mungkin tipikal yang sama karena kita sama-sama orang Indonesia gitu. Karena kan orang Indonesia juga sama kan, kalau dulu aku waktu masih tinggal di daerah gitu, waktu zaman aku kecil dulu ya, kalau ngeliat orang bule gitu, aku pikir orang bule itu semuanya Amerika. Padahal orang bule itu ya yang kulit putih ya, ada Australia, ada bagian Eropa, ada juga Amerika, ada macam-macam negara kan. Nah ini mungkin juga sama, orang-orang bule pun juga, sebagian juga masih melihat yang namanya orang kulit coklat seperti kita, dipikirnya semuanya adalah Chinese gitu, orang Cina. Padahal, ya nggak juga, di China itu, ya ada di ASEAN, ada orang Singapura, Indonesia, Malaysia. Tapi you know what I mean, what I'm trying to explain. Kita bahas adalah bagian alis ya. Kalau untuk bagian alis, ini adalah tipikalnya Ibu Putri. Memang ada kemiripan, adalah kemiripannya di warnanya itu warna yang bukan hitam tapi kayak coklat ya, coklat cenderung ke hitam. Dan memang bentuknya agak mirip. Tetapi kalau untuk alis ya teman-teman jujur ya, beberapa teman-teman perempuanku aja itu alisnya banyak yang mirip seperti ini gitu. Jadi apalagi zaman dulu kalau di Indonesia yang mungkin angkatan lama kayak Alis Krisdayanti gitu. Kalau mesen di mana? Di tempat alis gitu kan ya, saya mau dibuat dong alisnya Alis Krisdayanti gitu, ya semuanya bakal sama gitu, karena itu kayak tato alis kan jatuhnya. Jadi alis menurut aku enggak ya. Mata, kita bahas adalah sekarang mata. Yes, mata memang ada kemiripan, tapi kalau matanya Ibu Putri ini kan karena sembab ya, ada sembab karena mungkin kurang tidur, lelah. Berbeda dengan mata dari pengacaranya, itu memang agak kemiripan, tapi iya, lebih kecil ya di bawahnya itu. Aku lihat lebih kecil menurut aku. Terus kalau dari rambut, ya rambutnya karena mungkin sama-sama pendek ya, di bawah nggak pendek-pendek amat di bawah sini, dan hitam juga. Tapi kalau kalian cek lebih detail di ujung-ujungnya itu nggak sama sih. Tidak, ini mirip tapi tidak identik. Jadi kalau menurut teman-teman bilang bahwa itu adalah pengacaranya yang ngomong di media pada saat tentang breaking news
istri Irjen Verdi Sambo datang ke Makobrimob, menurut aku itu adalah beneran Ibu Putri ya. Kalau ada yang membandingkan gimana dengan foto-foto yang tersebar di media massa Anja selama ini yang kita lihat dengan Pak Verdi atau foto-foto saat beliau lagi pesta dan sebagainya. Ya, I'm not being racist ya, tapi ya namanya juga foto kan teman-teman, kita bisa mengedit, ada filter, ya kalian juga ngerti kan maksudnya kemana gitu. Ada yang bilang kok lebih gelap dibandingkan di foto-foto, ya wajar lah, aku pun juga sama, kalau di foto juga akan lebih bercahaya gitu, karena ada lightingnya, ada editing, ada filter, belum tambah makeup dan sebagainya. So, itu hal-hal yang menurut aku juga perlu aku bahas untuk video kali ini. Ini untuk menjawab pertanyaan kalian, gimana Anjas menurut kamu? Apakah itu beneran Ibu Putri atau bukan? Menurut aku, yes, ini adalah beneran Ibu Putri. Karena secara logika aja, kalau ini adalah kebohongan, aduh, jangan main-main dengan kasus ini. Maksudnya, kalau ada kebohongan sedikit aja, itu akan benar-benar terekspos luar biasa. Jadi, kalau masih ada orang-orang, oknum-oknum yang melindungi kasus ini dari kejadian sebenarnya, itu akan nggak worth it sih buat dirinya sendiri ataupun juga lembaganya, karena sudah menjadi pembahasan nasional. Thank you very much for watching this video. Apakah kalian setuju dengan pendapatku bahwa itu adalah benar, bukan pengacaranya Ibu Putri yang ngomong saat itu? Kalau kalian ada ide yang lain atau opini yang lain, ya tidak masalah. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.